Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Madesa Diwiratma. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Kualitatif Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat di Perkotaan, Studi Kasus Provinsi Bali. Penelitian ini berangkat dari kondisi aktual di lapangan, di mana masyarakat perkotaan Bali merasakan langsung tekanan inflasi, terutama setelah pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global lainnya. Fokus utama dari studi ini adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat menanggapi dan beradaptasi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, serta bagaimana kebijakan lokal turut berperan dalam meredam dampak tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, saya menggali suara dan pengalaman langsung dari warga Bali yang terdampak, terutama dari kalangan rumah tangga menengah ke bawah dan pelaku UMKM informal. Mari kita simak bersama presentasi ini. Berikut adalah daftar isi presentasi kali ini. Inflasi bukanlah sekedar angka dalam statistik ekonomi. Ia hadir nyata dalam keseharian masyarakat, mempengaruhi pola konsumsi, daya beli, hingga strategi bertahan hidup rumah tangga. Di Bali, tekanan inflasi menjadi sangat kompleks karena struktur ekonominya yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan suplai barang dari luar pulau. Ketika inflasi naik, terutama harga bahan pokok seperti cabai, telur, dan minyak goreng, masyarakat berpenghasilan rendah lah yang paling pertama merasakannya. Mereka terpaksa mengubah pola makan, menunda kebutuhan sekunder, dan dalam beberapa kasus terjerat utang konsumtif. Pemerintah dan Bank Indonesia telah berupaya dengan berbagai strategi pengendalian, namun efektivitasnya di tingkat akar rumput belum merata. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana masyarakat sesungguhnya mengalami inflasi dan upaya adaptif apa saja yang mereka lakukan. Inilah yang menjadi motivasi utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana masyarakat perkotaan di Bali memaknai dan merespon inflasi yang mereka alami. Tiga hal pokok yang ingin saya capai. Pertama, memahami persepsi masyarakat terhadap inflasi. Kedua, menganalisis dampaknya terhadap daya beli rumah tangga. Dan ketiga, mengidentifikasi strategi adaptasi yang digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa. Dari sisi manfaat, secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya kajian ekonomi regional dengan pendekatan humanistik. Praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah agar strategi pengendalian inflasi lebih tepat sasaran. Misalnya, dengan memahami strategi adaptasi masyarakat, pemerintah bisa mendukung secara langsung inisiatif seperti urban farming atau koperasi konsumen. Penelitian ini juga memberi ruang bagi suara masyarakat bawah untuk diangkat ke dalam perumusan kebijakan, tidak hanya berdasarkan statistik, tapi juga realitas sosial. Untuk membingkai penelitian ini secara sistematis, saya merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana persepsi masyarakat perkotaan di Bali terhadap inflasi yang terjadi? Apakah mereka melihat inflasi sebagai kondisi musiman, permanen, atau sesuatu yang berada di luar kendali? Kedua, apa saja dampak konkret yang mereka alami di tingkat rumah tangga? Misalnya, bagaimana inflasi mempengaruhi konsumsi harian, tabungan, atau bahkan keputusan untuk bekerja lebih banyak? Ketiga, strategi adaptasi apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk bertahan? Apakah mereka mengurangi konsumsi, berganti merek, menambah pendapatan, atau membentuk komunitas ekonomi alternatif? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menjawab yang tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana masyarakat merespon. Dengan pendekatan kualitatif, saya tidak hanya mengukur dampak inflasi, tetapi juga
mengungkap narasi kehidupan yang sering terabaikan oleh data statistik resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Saya memilih metode ini karena ingin menangkap pengalaman subjektif masyarakat secara mendalam. Bukan hanya sekedar angka, lokasi penelitian difokuskan di 3 wilayah perkotaan Bali yang mencatat inflasi tertinggi, yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar. Informan terdiri dari rumah tangga yang berpenghasilan rendah sampai dengan menengah dan pelaku UMKM informal. Yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria kerentanan terhadap inflasi, seperti memiliki penghasilan tidak tetap dan tanggungan keluarga. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam terhadap 6-8 responden, serta observasi lapangan terbatas. Saya juga menggunakan data sekunder dari BPS, Bank Indonesia, dan media lokal untuk triangulasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui 3 tahap, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas dijaga dengan membandingkan temuan lapangan dengan data resmi, dan konfirmasi ulang kepada responden jika diperlukan. Metodologi ini memberikan gambaran utuh dari bawah ke atas tentang inflasi. Tren inflasi menunjukkan fluktuasi tajam selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, terjadi deflasi hingga 0,55% sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menekan permintaan secara drastis. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Ketika perekonomian mulai pulih, inflasi kembali meningkat bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sekitar 6,35%. Kenaikan ini didorong oleh lonjakan harga pangan dan energi akibat gangguan pasokan, cuaca buruk, serta kenaikan harga BBM. Tahun 2024 dan awal 2025 menunjukkan tren menurun ke kisaran 2-3% mencerminkan stabilisasi yang didorong oleh berbagai upaya kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun demikian, tekanan inflasi tetap dirasakan oleh masyarakat di sektor informal dan pelaku usaha kecil. Tren ini menjadi latar penting dalam melihat bagaimana masyarakat mengalami tekanan harga dan bagaimana daya beli mereka terganggu secara langsung dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa inflasi di Bali tidak merata antar kategori maupun wilayah. Kategori perlengkapan rumah tangga mencatat tingkat inflasi tertinggi yaitu sekitar 14,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar rumah tangga semakin mahal, memperbesar tekanan ekonomi bagi keluarga perkotaan. Makanan dan minuman tetap menjadi penyumbang utama inflasi, mengingat perannya yang sangat dominan dalam struktur konsumsi masyarakat. Dari sisi wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Denpasar dan Tabanan pada tahun 2025, yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan lonjakan permintaan lokal. Ketergantungan terhadap barang-barang dari luar pulau juga membuat harga lebih fluktuatif. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya melihat rata-rata inflasi provinsi, tetapi juga memahami perbedaan geografis dan kategorikal untuk mengembangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Inflasi secara langsung menurunkan daya beli rumah tangga. Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat pengeluaran bulanan meningkat signifikan, sementara pendapatan tetap. Akibatnya, rumah tangga mengurangi tabungan dan bahkan berutang untuk mencukupi kebutuhan. Selain itu, terjadi perubahan pola konsumsi. Masyarakat mulai mengganti konsumsi daging dan minyak kemasan dengan alternatif lain yang lebih murah seperti tahu, tempe, atau minyak kelapa buatan sendiri. Efek jangka panjangnya adalah ancaman terhadap kualitas hidup, terutama dalam aspek gizi, kesehatan, dan pendidikan anak. Orang tua terpaksa mengurangi porsi makan atau menunda pembayaran biaya sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya berdampak pada angka-angka ekonomi makro, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang melindungi kelompok paling rentan dalam struktur sosial. UMKM menjadi salah satu kelompok
paling terdampak oleh inflasi tinggi. Kenaikan harga bahan baku dan logistik membuat biaya produksi melonjak tajam. Banyak pelaku usaha yang tidak bisa sepenuhnya menaikkan harga jual karena daya beli konsumen ikut melemah. Akibatnya, margin keuntungan menipis drastis. Untuk bertahan, pelaku UMKM menerapkan strategi shrinkflasi, yaitu mengurangi ukuran produk namun mempertahankan harga, atau menaikkan harga sedikit demi sedikit. Namun langkah ini justru memperburuk posisi konsumen. Banyak usaha kecil juga terpaksa mengurangi volume produksi atau menutup operasional sementara. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah turunnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian lokal serta meningkatnya pengangguran informal. Oleh karena itu, stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjadi hal krusial dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil di tengah tekanan inflasi. Dalam menghadapi inflasi, masyarakat mengembangkan berbagai strategi adaptasi yang mencerminkan ketahanan lokal. Salah satunya adalah urban farming atau pertanian perkotaan. Dengan memanfaatkan lahan sempit di pekarangan atau atap rumah, masyarakat menanam sayur-sayuran dan rempah untuk konsumsi sendiri. Ini mengurangi ketergantungan pada pasar dan menekan pengeluaran rumah tangga. Selain itu, muncul inisiatif koperasi konsumen dan belanja kolektif ke pasar induk yang memungkinkan pembelian grosir dengan harga lebih murah. Gotong royong dan solidaritas komunitas juga menjadi penopang penting, terutama dalam berbagi logistik atau hasil pertanian secara bersama. Strategi ini bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memperkuat jejaring sosial dan rasa kebersamaan di tengah krisis. Adaptasi semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif, tetapi aktif mencari solusi dengan sumber daya yang dimiliki. Survei terhadap 8 responden yang terdiri dari rumah tangga dan pelaku UMKM menunjukkan bahwa inflasi dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Semua responden mengalami peningkatan pengeluaran bulanan, penurunan daya beli, dan tekanan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sebagian besar menyatakan bahwa mereka terpaksa mengganti barang konsumsi, menunda pengeluaran sekunder, dan mengurangi tabungan. Pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan menjaga harga tetap bersaing tanpa mengorbankan kualitas. Beberapa bahkan mengubah model bisnis atau produk yang ditawarkan agar tetap bisa bertahan. Di hasil survei ini memperkuat pentingnya pendekatan kualitatif dalam menganalisis inflasi, karena setiap rumah tangga dan usaha memiliki dinamika yang berbeda. Suara masyarakat sangat penting untuk mendesain kebijakan yang lebih responsif, bukan hanya berdasarkan angka rata-rata, tetapi juga pengalaman nyata yang mereka hadapi. Untuk mengurangi dampak inflasi, diperlukan kebijakan yang terfokus dan kolaboratif. Pertama, perluasan operasi pasar murah sangat penting untuk menjangkau masyarakat rentan, termasuk di daerah terpencil. Kedua, pemerintah perlu memberikan subsidi transportasi dan distribusi agar biaya logistik tidak menekan harga barang. Ketiga, mendorong diversifikasi pasokan lokal. Misalnya, melalui program urban farming akan memperkuat ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah. Keempat, perlu pembentukan koperasi konsumen dan pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas agar masyarakat bisa memproduksi dan mengelola bahan pangan secara mandiri. Terakhir, kolaborasi antar instansi seperti TPID, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah harus diperkuat dalam hal monitoring harga dan edukasi keuangan. Semua ini bertujuan menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat dari bawah, bukan hanya mengandalkan intervensi dari pusat. Pada kesimpulannya, inflasi di Bali bukan hanya persoalan makroekonomi, tetapi fenomena sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara nyata. Daya beli menurun, UMKM tertekan, dan kualitas hidup masyarakat berisiko. Namun, masyarakat tidak tinggal diam. Mereka mengembangkan strategi adaptif seperti pertanian urban, koperasi konsumen, dan praktik gotong royong sebagai upaya bertahan. Di sisi lain,
pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang inklusif dan responsif. Intervensi seperti operasi pasar, subsidi logistik, dan penguatan cadangan pangan lokal sangat penting. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya melibatkan pendekatan kualitatif dalam membaca dampak inflasi, serta perlunya studi lanjutan di wilayah pedesaan dan berbasis kuantitatif agar gambaran lebih komprehensif. Dengan kerjasama multipihak dan inovasi dari akar rumput, tantangan inflasi dapat dikelola dengan baik untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di perkotaan Bali. Sekian presentasi saya, terima kasih telah menyimak. Selamat pagi.